Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari Prodi S1 Kebidanan Stikes Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan melakukan presentasi secara virtual untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia Kesehatan. Materi yang saya akan paparkan yaitu mengenai vitamin dan mineral. Saya akan bahas vitamin terlebih dahulu. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kinerja tubuh. Umumnya, vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Tubuh manusia membutuhkan vitamin. Hal ini dikarenakan tubuh manusia mungkin saja kurang dalam produksi vitamin yang dibutuhkan tersebut. Seperti contohnya, ketika kita berjemur di pagi hari, sinar matahari yang membantu produksi vitamin D pada tubuh kita. Selanjutnya, bagian vitamin. Vitamin ini dibagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak ini ada vitamin A, ada vitamin D, ada vitamin E, dan ada vitamin K. Sedangkan yang larut dalam air itu ada vitamin B dan ada vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak, vitamin ini terdapat dalam lemak dan berminyak dari makanan. Vitamin larut lemak diabsorpsi tubuh melalui sistem limfa bersama lipida lain. Ketika mengonsumsi vitamin larut lemak yang secara berlebihan, maka tubuh akan menyimpannya di berbagai jaringan tubuh dan dikeluarkan dalam jumlah kecil melalui empedu. Nah, vitamin ini itu mengandung unsur C, H, dan O. Nah, selanjutnya yaitu langsung ke bagian dari vitamin yang larut lemak ya. Ini ada struktur kimia dari vitamin A yang ada 3 ya, ada retinol, ada retinal, dan ada asam retinoat. Vitamin A ini sifatnya mudah rusak oleh paparan panas, cahaya matahari, dan udara. Biasanya sumber makanan vitamin A ini ada di susu, sayuran berwarna hijau dan kuning, terus buah-buahan yang berwarna merah dan kuning. Kalau sayuran contohnya seperti wortel itu mengandung vitamin A ya. Terus fungsi dari vitamin A ini ada pembentukan indera penglihatan yang baik, terus komponen penyusun pigmen mata di retina, menjaga kesehatan kulit dan imunitas tubuh. Nah, selanjutnya ada penyakit atau gangguan nih kalau kekurangan vitamin A. Penyakitnya itu atau gangguannya ada rabun senja dan katarak. Terus infeksi saluran pernafasan, menurunnya daya tahan tubuh, kondisi kulit yang kurang sehat, dan pembekakan hati. Nah, selanjutnya ada vitamin D nih. Vitamin D ini strukturnya ya, struktur dari vitamin D. Struktur kimia dari vitamin D. Nah, vitamin D. Vitamin D ini sifatnya kolekalsiferol, tidak larut dalam air, larut dalam larutan organik dan minyak tumbuh-tumbuhan. Nah, sumber makanannya biasanya itu dari ikan, telur, susu, minyak hewani. Nah, fungsi dari vitamin D ini, fungsinya adalah membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Terus mendorong penurunan berat badan, melindungi diri dari infeksi saluran pernapasan, dan meningkatkan peluang untuk hamil, mengurangi resiko kanker. Penyakit dan gangguan akibat dari kekurangan vitamin D itu osteomalacia atau hilangnya unsur kalsium dan fosfor secara berlebihan, dan
le- osteoporosis, kerapuhan tulang, dan rickettsia atau tulang melengkung, kaki berbentuk X atau O ya. Jadi untuk yang punya gangguan tulang-tulang, yuk perbanyak konsumsi vitamin D ya. Selanjutnya ada vitamin E. Ini struktur kimia dari vitamin E. Vitamin E. Vitamin E ini sifatnya bersifat basa jika tidak ada oksigen dan tidak terpengaruh oleh asam pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, sumber makanannya biasanya dari berminyak atau sayuran, buah-buahan, susu, mentega, telur, ASI, dan ragi. Fungsi dari vitamin E ini apa saja? Fungsinya menjaga kesehatan jaringan di dalam tubuh, kulit, mata, sel darah merah, hingga hati. Terus melindungi paru-paru manusia dari polusi udara. Nah, selanjutnya ada sebagai senyawa antioksidan yang alami. Nah, ada penyakit dan gangguan akibat kekurangan vitamin E nih. Penyakit dan gangguannya itu pelemahan otot, buta, aritmia jantung atau irama jantung. Terus ada demensia, perubahan dalam berpikir dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya ada vitamin K. Ini struktur kimia dari vitamin K. Nah, vitamin K, sifat dari vitamin K ini bersifat tahan panas, berbanding terbalik ya dengan vitamin A. Vitamin K ini bersifat tahan panas, tetapi akan segera rusak apabila terpapar senyawa asam, basa, dan cahaya matahari. Oh, sama saja. Tidak tahan oleh cahaya matahari ya. Nah, sumber makanannya biasanya dari sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan, dan ikan. Nah, fungsi dari vitamin K ini membantu proses pembekuan darah. Terus sebagai kofaktor enzim untuk mengkatalis reaksi karboksilasi asam amino dan asam glutama. Nah, terus ada penyakit atau gangguannya nih. Akibat kekurangan vitamin K ada pendarahan karena kan fungsinya itu membantu proses pembekuan darah ya. Kalau kekurangan bisa jadi pendarahan karena proses pembekuan darahnya lama. Terus ada kesulitan pembekuan kesulitan pembekuan darah dan menurunkan kepadatan tulang. Selanjutnya ada vitamin B. Ini udah masuk ke vitamin yang larut dalam air ya. Vitamin B ini dibagi menjadi 8. Ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, dan vitamin B12. Nah, sekarang vitamin B1 dulu. Ini struktur kimia dari vitamin B1. Nah, vitamin B1. Vitamin B1 ini sifatnya mengandung sulfur dan nitrogen. Vitamin B1 terdiri atas cincin pirimidin yang terikat dengan cincin tiazol dalam keadaan kering. Vitamin B1 cukup stabil di dalam keadaan larut, hanya tahan panas bila berada dalam keadaan asam. Jadi kalau dalam air akan tahan panas bila dalam keadaan asam ya.
Sumber makanan vitamin B ini biasanya dari gandum, nasi, daging, susu, telur, dan kacang-kacangan. Fungsinya apa sih vitamin B1 itu? Fungsinya untuk mengubah asupan karbohidrat menjadi energi. Biar kuat ya. Selanjutnya untuk menjaga fungsi sistem saraf. Menjaga fungsi sistem saraf, jantung, dan otot agar bekerja baik. Selanjutnya ada untuk membantu metabolisme protein dan lemak. Dan ada juga untuk menjaga kesehatan kulit. Nah, penyakit dan gangguannya akibat kekurangan vitamin B ini, kulit kering dan bersisik. Terus beri-beri. Ada juga gangguan saluran pencernaan jantung dan sistem saraf. Selanjutnya ada vitamin B1, B2 nih. Ini struktur kimianya. Bisa dilihat di gambar. Nah, vitamin B2 ini sifatnya merupakan kristal berwarna kuning. Kuning orange yang larut dalam air dan berfluoresensi kuning kehijauan. Dia stabil pada pemanasan, oksidasi dan asam, tetapi peka terhadap sinar UV atau sinar matahari. Dalam diet terdapat dua bentuk riboflavin bebas, yaitu FAD dan FMN. Sumber makanan vitamin B itu di mana aja ya? Sumber makanannya ada pada daging, sereal, oats, yogurt, susu, jamur, almond, keju, hati sapi, dada ayam, telur, dan salmon. Nah, fungsi dari vitamin B2 itu apa? Fungsinya yaitu berperan dalam metabolisme protein, mengubah triptofan menjadi niacin, memperbaiki jaringan tubuh, pertumbuhan normal, dan pengembangan produksi hormon, membentuk sel darah merah dan antibodi. Penyakit atau gangguan karena kekurangan vitamin B ini ada radang bibir, bibir sumbing, terus gangguan pertumbuhan, anemia, dan liver. Selanjutnya ada vitamin B3 nih. Ini struktur dari vitamin B3, ada di gambar ya. Nah, sifat dari vitamin B3 ini, kristal berwarna putih, larut dalam air, tahan suhu tinggi, cahaya, asam, alkali, dan oksidasi, lebih stabil, cukup tahan terhadap pengolahan. Nah, sumber makanannya dari apa aja nih? Sumber makanannya dari ragi, hati, ginjal, daging unggas. Dari ragi. Ya. Ikan gandum dan kentang manis. Fungsinya apa? Fungsinya ini komponen koenzim NADP dan NAD, menyembuhkan jerawat nih. Terus metabolisme karbohidrat menjadi energi lemak dan protein, menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, dan penyembuhan migrain dan vertigo. Nah, ada penyakit dan gangguannya nih. Penyakit dan gangguan akibat kekurangan vitamin B3, yaitu ada kejang, kram otot, gangguan sistem pencernaan, anoreksia, dermatitis, dan demensia. Selanjutnya ada vitamin B5 nih. Ini ada strukturnya ya, struktur kimia dari vitamin B5.
Nah, vitamin B5 sifatnya larut air sehingga tidak mampu disimpan oleh tubuh. Selanjutnya ada sumber makanannya dari apa aja nih? Sumber makanannya ada dari protein hewani, jeroan, gandum utuh, susu, ragi, telur, ubi brokoli, dan kacang-kacang. Fungsi dari vitamin B5 ini apa? Fungsinya berbagai jenis metabolisme untuk pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ada penyakit dan gangguannya nih. Penyakit dan gangguan akibat kekurangan dari vitamin B ini ada sakit kepala, mudah lelah, mudah emosi, sensasi perih pada lengan dan kaki, terus rambutnya rontok. Selanjutnya ada vitamin B6. Vitamin B6 ini struktur kimianya pada gambar. Nah, vitamin B6 ini masih itu ya, larut dalam air. Sifatnya yaitu larut dalam air dan alkohol, sedikit larut dalam pelarut lemak, peka terhadap sinar UV dan alkali, pirodoksin, tahan pemanasan. Nah, sumbernya dari mana aja nih? Sumbernya dari beras, jagung, kacang-kacangan, daging, dan ikan. Fungsi dari vitamin B6 itu apa? Fungsinya yaitu reaksi transulfurasi, yaitu transfer sulfur dari mentionin ke AA serin membentuk sistein. Koenzim untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang berujung pada pelepasan energi. Dan ada juga metabolisme asam amino dan sistem imun tubuh. Penyakit dan gangguannya apa? Akibat kekurangan vitamin B6 ini yaitu TBC, pellagra, dan hipervitaminosis B6. Selanjutnya ada vitamin B7. Vitamin B7 ini struktur kimianya. Nah, vitamin B7 sifatnya yaitu tahan panas, larut dalam air, larut dalam alkohol, dan mudah dioksidasi. Sumber makanannya apa saja? Sumber makanannya dari kuning telur, hati, sereal, khamir, kedelai, kacang tanah, sayuran, pisang, jeruk, semangka, dan stroberi. Fungsinya apa sih vitamin B7 ini? Fungsinya yaitu sebagai koenzim pada reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran CO2 dari senyawa aktif. Sebagai kofaktor berbagai enzim karboksilase yang digunakan dalam sintesis dan metabolisme asam lemak, glukogenesis, dan asam amino. Penyakit dan gangguan akibat kekurangan vitamin B7 ini apa ya? Nah, penyakitnya yaitu kurang nafsu makan, mual muntah, sakit otot, kulit kering dan bersisik, kesemutan. Selanjutnya ada vitamin B9. Vitamin B9 ini struktur kimianya. Nah, vitamin B9, sifat vitamin B9 ini kristal berwarna kuning dalam keadaan bebas, tidak larut dalam air dingin, dan lebih mudah larut dalam bentuk garam natrium. Nah, sumber makanan dari vitamin B9 ini dari mana saja ya? Dari sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, terus sereal utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk. Selanjutnya ada fungsinya nih. Fungsinya ini apa saja? Untuk pembentukan sel darah merah dan putih dalam sumsum tulang dan
Pembentukan sel darah merah dan putih dalam sumsum tulang dan pendewasaannya. Terus ada membawa karbon tunggal dalam pembentukan him. Suplementasi folat dapat banyak menyembuhkan anemia. Terus penyakit dan gangguannya apa? Karena kekurangan vitamin B9 ini, penyakit dan gangguannya adalah gangguan fungsi otak, sariawan, diare, pertumbuhan tulang belakang, anemia megaloblastik. Selanjutnya ada vitamin B12. Vitamin B12 ini struktur kimianya. Oke, struktur kimianya sudah. Ini vitamin B12. Sifatnya yaitu kristal berwarna merah. Rusak oleh asam encer, alkali, dan cahaya. Kerusakan selama pemasakan hanya 30% dan dapat diperoleh dari fermentasi bakteri. Oke. Sumber makanannya dari apa saja? Dari kerang tiram, hati sapi, ikan, susu, dan ragi. Oke. Fungsi dari vitamin B12 ini yaitu mengubah folat menjadi bentuk aktif, berperan dalam metabolisme semua sel, kofaktor 2 enzim pada manusia yaitu metionin. Ada juga sintese dan metilamolonil-CoA mutase. Penyakit dan gangguannya yaitu anemia dan gangguan saraf. Selanjutnya ada vitamin C. Ini struktur kimianya. Nah, vitamin C ini sifatnya mudah larut dalam air, stabil pada kondisi kering, mudah rusak ketika larut atau oksidasi, tidak stabil dalam larutan alkali, dan stabil dalam larutan asam. Sumber makanannya bisa dari jeruk, stroberi, anggur, tomat, dan brokoli atau lain-lain. Fungsinya antioksidan, sintesis kolagen, kartinin, noradrenalin, dan serotonin, absorpsi dan metabolisme besi, absorpsi kalsium, mencegah infeksi, kanker, dan penyakit jantung. Penyakit dan gangguannya apa? Yaitu ada nafas pendek, kejang otot, pendarahan gusi, kulit mata dan mulut kering, liperoksaluria, dan batu ginjal. Serang. Selanjutnya yaitu mengenai mineral. Mineral adalah padatan senyawa kimia homogen non-organik yang memiliki bentuk teratur dan berbentuk secara alami. Istilah mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia tetapi juga struktur mineral. Sedikit. Ini adalah susunan kimia mineral, struktur kimia dari mineral ya. Nah, ada komposisinya. 5 mineral utama dalam tubuh manusia adalah kalsium, fosfor, kalium, natrium, dan magnesium. Semua unsur yang tersisa dalam tubuh manusia disebut unsur renik. Unsur renik yang memiliki fungsi biokimia spesifik dalam tubuh manusia adalah besi, kobalt, tembaga, seng, mangan,
molybdenum, iodium, dan selenium. Nah, selanjutnya ada macam-macam mineral yang dibutuhkan tubuh nih. Jadi mineral itu dibagi menjadi makro dan mikro ya. Ini yang makro dulu. Yang makro ini ada fosfor. Fosfor merupakan satu dari 4 jenis makro mineral dalam tubuh. Zat ini memiliki fungsi penting sebagai komponen pembentukan enzim dan sel. Selain itu, dalam menjaga kesehatan tulang dan mengoptimalkan metabolisme tubuh. Selanjutnya ada ke bawah dulu ya. Ada magnesium. Magnesium ini diperlukan dalam pengaturan tekanan darah, gula darah, dan kontraksi otot. Selanjutnya ada, kita ke samping, ada kalsium, yaitu kalsium merupakan mineral yang memiliki banyak peranan penting dalam kesehatan tubuh. Selain menjaga kepadatan tulang, kalsium juga berperan dalam pembekuan darah saat luka, mengaktifkan berbagai enzim penting dalam tubuh, dan bahkan dapat mencegah preeklamsia. Ke bawah ada natrium. Natrium ini diperlukan untuk membantu menjaga keseimbangan kadar air dalam tubuh. Oke, selanjutnya ada macam-macam mineral. Sama macam-macam mineral yang diperlukan tubuh, tapi ini yang jenis-jenis mikronya ya. Ada yodium. Yodium ini merupakan bagian penting dari hormon tiroid yang berperan dalam mengatur seluruh proses metabolisme. Ada selenium. Selenium ini diperlukan tubuh untuk metabolisme hormon tiroid, membentuk DNA, serta mencegah kerusakan sel-sel dalam tubuh. Kesamping ada mangan. Mangan memainkan peranan penting dalam tubuh untuk regenerasi sel darah merah, pembentukan tulang, dan melancarkan siklus reproduksi. Ke bawah ada kromium. Kromium ini dibutuhkan untuk membantu menjaga dan mengatur kadar glukosa dalam darah serta mengaktifkan hormon insulin. Selanjutnya ada peranan mineral dalam tubuh. Natrium nih, peranan mineral dalam tubuh. Dari natrium terlebih dahulu ya. Kita bahas satu-satu. Natrium. Mineral ini membantu dan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Natrium juga berperan dalam otot kerja dan saraf. Yang kedua ada klorida atau Cl. Perannya membantu keseimbangan elektrolit atau cairan tubuh, menjaga asam atau basa atau pH tubuh, dan penting untuk pencernaan. Selanjutnya ada kalium nih atau K. Perannya menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mengatur tekanan darah. Yang keempat ada kalsium atau Ca, berperan penting pada fungsi-fungsi dasar tubuh seperti menjaga fungsi jantung, otot, impuls saraf, pembentukan tulang dan gigi, dan lain-lain. Selanjutnya ada fosfor atau P. Perannya untuk membantu tubuh dalam mengurangi nyeri otot selepas berolahraga. Fosfor juga berperan penting dalam bagaimana tubuh menyimpan dan menggunakan energi. Selanjutnya ada magnesium atau Mg, berperan untuk membantu penyerapan kalsium serta vitamin D dalam tubuh. Masih selanjutnya ini yaitu ada, ini nomor 7 ya, harusnya salah, nomor 7, ini nomor 7 yaitu besi. Berperan untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut elektron di dalam proses pembentukan energi di dalam sel. Nah, ada juga mangan atau Mn,
berperan dalam pembentukan tulang, pembekuan darah, dan mengurangi. Selanjutnya ada fluor atau F, berperan untuk memberikan mineral pada gigi. Selanjutnya ada kobalt. Kobalt atau CO ini berperan untuk membentuk pembuluh darah serta membangun vitamin B12. Selanjutnya ada selenium atau Se. Ini berperan untuk membantu tubuh dalam produksi protein khusus yang berperan dalam mencegah kerusakan sel. Nah, yang terakhir ada krom, berperan untuk membantu mengubah glukosa dalam darah menjadi energi tubuh, sehingga glukosa dalam darah bisa menurun. Di sisi lain, kromium juga berperan membangun otot, membakar lemak, dan membantu tubuh dalam memanfaatkan karbohidrat. Selanjutnya ada sumber utama mineral. Sumber utama mineral. Ini natrium. Sumbernya dari mana nih? Dari garam dapur, dari kecap, MSG, sayuran dan buah-buahan. Fluorida dari mana saja? Dari garam dapur juga, dari keju, sayuran dan buah-buahan. Ada kalium nih. Kalium dari mana? Dari kacang-kacangan, kentang, singkong, tepung beras, kelapa, alpukat, dan pisang. Dan kalsiumnya ada dari mana saja? Dari susu, keju, ikan, kacang-kacangan, tahu, tempe, sayuran hijau. Nah, ada fosfor ini dari daging, ikan, unggas, telur, susu dan kacang-kacangan. Ada magnesium ini dari sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, ikan tawar segar. Nah, besi atau Fe nih, zat besi dari mana saja? Dari padi, gandum, kentang, brokoli, ikan laut, buncis, telur, daging merah. Terus ada juga mangan nih atau Mn, dari mana saja? Dari kacang-kacangan, sayuran daun, dan ASI. Terus ada fluor ini dari mana saja? Dari air mineral, dari susu, dari makanan yang diawetkan. Terus ada kobalt ini dari mana saja? Dari hati dan daging. Terus ada selenium ini sumbernya dari mana saja? Dari daging, ikan, jeroan, kerang, dan padi-padian. Selanjutnya ada krom ini dari mana saja? Dari hasil laut, sayuran, biji-bijian, buah, dan daging. Nah, fungsi dari macam-macam mineral ini apa saja ya? Natrium fungsinya untuk sebagai kation utama dalam cairan ekstraseluler. Fluorida fungsinya untuk apa? Untuk sebagai action utama dalam cairan ekstraseluler, memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit. Selanjutnya ada kalium ini berfungsi sebagai pemeliharaan keseimbangan asam basa, transmisi saraf, dan relaksasi otot, pertumbuhan sel. Ada kalsium ini berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, mengatur pembekuan darah, katalisator, reaksi-reaksi biologik, dan kontraksi otot. Fosfor berfungsi sebagai klasifikasi tulang dan gigi, mengatur pengalihan energi, absorpsi, dan transportasi zat gizi, menjaga keseimbangan pH, menyimpan dan mengirim energi. Nah, ada magnesium ini untuk mencegah kerusakan gigi sebagai pengganti kalsium dalam proses transportasi dan mineralisasi pembekuan tulang. Yang selanjutnya itu ada zat besi ini berfungsi sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel, sebagai pembentuk hemoglobin di dalam darah. Selanjutnya ada mangan ini berfungsi untuk membantu pembentukan tulang, meningkatkan penyimpanan vitamin B1,
sebagai enzim untuk metabolisme asam amino. Selanjutnya ada fluor. Fluor ini berfungsi untuk membantu pengerasan gigi, mineralisasi tulang, meningkatkan ketahanan, mencegah pembentukan plak. Selanjutnya ada kobalt, berfungsi untuk mematangkan sel darah merah, menormalkan fungsi semua sel. Selanjutnya ada selenium. Selenium ini berfungsi sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida, mencegah terjadinya radikal bebas, sebagai antioksidan, mencegah penyakit kanker dan penyakit degeneratif. Krom membantu metabolisme karbohidrat dan lipida. Penyakit ini ada selanjutnya penyakit akibat kekurangan dan kelebihan mineral. Nih, penyakitnya ada yang pertama ada rasitis, kelainan atau kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Vitamin D memacu fosfor pada tubuh. Selanjutnya ada osteomalacia. Osteomalacia ini kondisi di mana tulang tidak dapat mengeras sehingga rentan untuk bengkok atau bahkan patah. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfor yang dibutuhkan untuk proses pengerasan tulang. Selanjutnya ada karies dentis. Ini adalah area gigi yang rusak, permanen, dan Selanjutnya ada karies dentis. Karies dentis adalah gigi yang rusak permanen, lubang kecil. Ada kelanjutannya, yaitu ini tuh penyakit akibat kekurangan dan kelebihan mineral ya. Selanjutnya ada anemia. Anemia ini karena kebanyakan anemia disebabkan kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12 atau folat. Nah, ada juga sindrom cutting. Kumpulan gejala yang muncul akibat kadar hormon kolesterol yang tinggi dalam tubuh. Ada tetani. Tetani ini ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh, terutama disebabkan oleh hipokalsemia atau kekurangan kalsium dalam tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.